Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina. Nama saya Fajar. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang merancang dan mengelola pemasaran terintegrasi saluran. Alih-alih membatasi, mereka berfokus pada pemasok, distributor, dan pelanggan. Dan pelangganan langsung mereka. Pemasaran holistik memeriksa seluruh rantai pasokan sebagai jaringan nilai, termasuk pemasok mereka di hulu dan pelanggan distribusi mereka di hilir. Saluran pemasaran dan jaringan nilai. Perantara, yang sebagian besar produsen tidak menjual barang mereka langsung ke pengguna akhir. Di antara mereka berdiri satu set perantara yang melakukan berbagai fungsi. Perantara sendiri ini merupakan saluran pemasaran yang disebut juga saluran perdagangan atau saluran distribusi. Pentingnya saluran. Saluran pemasaran tertentu yang digunakan perusahaan dan keputusan tentangnya adalah salah satu yang paling penting yang dihadapi manajemen. Keputusan saluran mencakup komitmen jangka waktu yang relatif dengan perusahaan lain serta seperangkat kebijakan dan prosedur. Pemasaran multi saluran. Perusahaan sukses saat ini biasanya memperkerjakan pemasaran multi saluran dengan menggunakan 2 atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau segmen pelanggan di satu area pasar. Seperti HP menggunakan tenaga penjualan untuk menjual ke akun besar. Telemarketing keluar untuk menjual ke akun berukuran sedang. Surat langsung dengan nomor telepon masuk untuk menjual ke akun kecil, dan pengecer untuk menjual ke akun yang lebih kecil, dan yang terakhir internet untuk menjual barang-barang khusus. Mengintegrasikan sistem pemasaran multisaluran yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebagian besar perusahaan saat ini telah mengadopsi pemasaran multi saluran. Contohnya Disney yang menjual videonya melalui berbagai saluran, perdagangan persewaan film seperti Netflix dan Redbox. Toko Disney sekarang dimiliki dan dijalankan oleh The Children's Place. Toko retail seperti Best Buy, pengecer online seperti toko online Disney sendiri dan Amazon.com. Dan katalog klub Disney dan penjual katalog lainnya. Jaringan nilai. Perusahaan pertama-tama harus memikirkan pasar sasaran dan kemudian merancang rantai pasokan mundur dari ini. Strategi ini disebut perencanaan rantai permintaan. Pandangan yang lebih luas melibatkan perusahaan sebagai pusat dari jaringan nilai sistem kemitraan dan aliansi yang menciptakan perusahaan untuk mencari, menambah, dan menyampaikan penawarannya. Revolusi saluran digital. Revolusi saluran digital sangat mengubah strategi distribusi dengan pelanggan baik individu maupun bisnis yang lebih nyaman memberi secara online dan penggunaan ponsel pintar meledak. Strategi saluran data dan mortir tradisional sedang dimodifikasi atau bahkan diganti. Integrasi saluran yang lancar sehingga mereka dapat menikmati dukungan pelanggan yang membantu di toko online atau di telepon, periksa online untuk ketersediaan pelanggan toko lokal sebelum melakukan perjalanan, mencari tahu dalam toko apakah barang yang tidak tersedia dapat dibeli dan dikirim dari toko lain ke rumah, pesan produk secara online dan diambil di lokasi retail yang nyaman, mengembalikan produk yang dibeli secara online ke toko pengecer terdekat, menerima diskon dan penawaran promosi berdasarkan total pembelian online dan offline. Tingkat saluran.
Kami akan menggunakan jumlah tingkat perantara untuk menentukan panjang saluran, mengilustrasikan berapa saluran pemasaran barang konsumen dengan panjang yang berbeda. Saluran tingkat 0 disebut juga saluran pemasaran langsung, terdiri dari produsen yang menjual langsung ke pelanggan akhir. Keputusan desain saluran. Untuk merancang sistem saluran pemasaran, pemasar menganalisis kebutuhan dan keinginan pelanggan, menetapkan tujuan dan batasan saluran, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.